Halo teman-teman semua, nama budaya. Kembali lagi di channel saya, Cia Wilson. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Abhidhamma Pitaka. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, bagaimana alasan disusunnya kitab tersebut, isi dari kitab tersebut secara singkat, bagian-bagiannya, contoh aturannya, dan posisi kitab tersebut di Tipitaka. Dan sekarang kita akan membahas tentang Abhidhamma Pitaka, yang merupakan bagian ketiga dari Tipitaka. Nah, sebelum masuk nih, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya. Abhidhamma Pitaka adalah suatu kitab yang baru resmi dituliskan pada Muktamar atau Sanggayana keempat yang diselenggarakan di Aluwihara, Sri Lanka pada tahun 83 sebelum Masehi. Pada mulanya, kitab ini dituliskan pada lembaran-lembaran daun lontar, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Pali atau Magadha. Namun, beberapa tahun kemudian telah terdapat Abhidhamma Pitaka yang ditulis dalam bahasa Sinhala, Dewanagari, Myanmar, Thai, Inggris, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih alasan disusunnya Abhidhamma Pitaka ini? Abhidhamma Pitaka disusun dengan tujuan untuk menyajikan analisis filosofis dan psikologis yang mendalam terhadap ajaran Buddha. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa disusunnya Abhidhamma Pitaka nih teman-teman. Yang pertama, pengembangan pemahaman yang mendalam. Abhidhamma bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur pengalaman dan konsep-konsep seperti cita atau cetana, cetasika, dan rupa. Ini membantu praktisi Buddha untuk mengembangkan wawasan yang lebih mendalam terhadap realitas. Nah, yang kedua, klasifikasi dan analisis. Abhidhamma menyajikan klasifikasi dan analisis yang sistematis terhadap unsur-unsur mental dan fisik. Ini membantu dalam memahami cara di mana proses mental dan fisik berinteraksi dan berkontribusi pada pengembangan kesadaran dan pemahaman. Nah, yang selanjutnya, pemecahan dukungan untuk meditasi. Kitab ini juga menyediakan panduan bagi praktisi meditasi dengan memecah pengalaman dan proses mental menjadi komponen-komponen yang dapat dipahami dan diamati. Hal ini dapat mendukung perkembangan meditasi dan pemahaman diri. Nah, yang terakhir adalah preservasi ajaran Buddha. Abhidhamma Pitaka juga bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran Buddha dipahami dan diteruskan secara akurat, dengan merinci unsur-unsur ajaran. Abhidhamma membantu dalam mencegah distorsi atau salah interpretasi terhadap ajaran asli Buddha. Nah, kita akan masuk nih ke bagian kitab yang ada di Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka berisi tentang uraian mengenai filsafat, metafisika, dan ilmu jiwa Buddha Dhamma yang terdiri dari 42.000 Dhamma Kanda atau pokok Dhamma. Nah, berikut adalah bagiannya. Yang pertama, ada Dhamma Sanggani. Kitab Dhamma Sanggani yang secara harfiah berarti penggolongan Dhamma yang terbagi dalam 4 bab, yang berisikan tentang penguraian Paramata Dhamma, yaitu etika atau sari batin. Nah, yang kedua ada Wibangga. Kitab Wibangga menguraikan tentang pemilahan Paramata Dhamma yang terdapat dalam Dhamma Sanggani, dan terdiri dari 18 bab. Yang ketiga ada Datu Kata. Kitab Datu Kata menguraikan tentang pemaparan unsur-unsur yang terdiri dari 14 bab. Nah, yang selanjutnya ada Pugala Panati. Kitab Pugala Panati menguraikan tentang penjelasan berbagai jenis orang yang terdiri dari 10 bab. Yang selanjutnya ada Katawatu. Kitab Katawatu menguraikan tentang pokok-pokok pertentangan dalam bentuk tanya jawab yang terdiri dari 23 bab. Yang selanjutnya ada Yamaka. Kitab Yamaka menguraikan pemaparan Paramata Dhamma secara berpasangan yang terdiri dari 10 bab.
Nah, yang terakhir ada Patana. Kitab Patana menguraikan tentang 24 ketergantungan atau pacaya. Abhidhamma Pitaka adalah bagian ketiga dari Tripitaka, kanon utama dalam agama Buddha. Kitab ini menyajikan analisis filosofis dan psikologis mengenai pengajaran Buddha. Abhidhamma membahas unsur-unsur pengalaman dan konsep-konsep yang lebih mendalam, seperti cita atau cetana, cetasika, dan rupa, atau yang sudah kita singgung tadi di awal. Kitab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang natura realitas dan proses mental. Nah, lalu bagaimana sih atau apa sih interpretasi manusia dalam Abhidhamma Pitaka? Kalau berdasarkan Abhidhamma Pitaka, interpretasi tentang manusia didasarkan pada analisis yang sangat rinci terhadap komponen-komponen dasar realitas, atau yang disebut sebagai dhammas. Abhidhamma memberikan pandangan yang mendalam tentang sifat pikiran, materi, dan interaksi antara keduanya. Nah, ada aspek utama dari interpretasi manusia berdasarkan Abhidhamma Pitaka nih, yaitu yang pertama ada rupa atau materi, yang dimana manusia terdiri dari unsur-unsur fisik atau rupa, seperti tubuh, organ, dan jaringan. Rupa dianggap sebagai aspek yang kasat mata dari kenyataan manusia. Yang kedua ada nama atau mental. Aspek mental atau nama mencakup berbagai keadaan mental, seperti perasaan, persepsi, volisi, dan kesadaran. Nama membentuk inti dari pengalaman dan memberikan dimensi batiniah pada kenyataan manusia. Nah, yang selanjutnya ada kelima agregat atau kanda. Manusia dipahami melalui 5 agregat, yaitu rupa kanda, materi, wedana kanda, perasaan, sana kanda, persepsi, sankara kanda, formasi mental, dan yang terakhir ada winanya kanda, atau kesadaran. Interaksi kompleks kelima agregat ini menentukan pengalaman dan keberadaan manusia, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada paticca samuppada, atau pengajian ketergantungan timbal balik. Manusia dipahami dalam konteks ketergantungan timbal balik, di mana berbagai faktor saling bergantung dan memberikan kontribusi terhadap siklus kelahiran ulang atau samsara. Nah, yang selanjutnya ada cita atau pikiran dan cetasika atau faktor mental. Analisis pikiran atau cita dan faktor mental atau cetasika memberikan wawasan tentang keragaman pengalaman mental manusia. Setiap cita dan cetasika memiliki sifat, karakteristik, dan fungsi yang unik. Nah, yang terakhir ada 4 kebenaran mulia. Manusia juga dipahami melalui perspektif 4 kebenaran mulia, teman-teman, yang menyoroti realitas penderitaan, asal-usul penderitaan, akhir penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Interpretasi manusia dalam Abhidhamma Pitaka tidak terbatas pada dimensi fisik atau mental saja, melainkan melibatkan pemahaman mendalam tentang struktur dan dinamika kenyataan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana posisi Abhidhamma Pitaka di dalam kitab suci Tripitaka. Abhidhamma Pitaka merupakan salah satu bagian dari Tipitaka, bagian yang lebih analitis dan filosofis, menyediakan analisis rinci tentang realitas dan fungsi pikiran dan materi. Abhidhamma Pitaka adalah bagian ketiga dari Tipitaka dan dianggap sebagai sastra filosofis yang lebih maju dan analitis dalam ajaran Buddha. Kitab-kitab dalam Abhidhamma Pitaka mencoba untuk merinci dan mengelompokkan dhammas atau elemen-elemen dasar realitas serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerja pikiran dan materi dalam konteks pengembangan wawasan dan pemahaman yang mendalam. Baik, jadi pada intinya Abhidhamma Pitaka adalah bagian ketiga dari Tripitaka atau bagian terakhir dari Tripitaka yang merupakan kanon utama dalam agama Buddha.
Abhidhamma menyajikan analisis filosofis dan psikologis mengenai pengajaran Buddha. Abhidhamma juga membahas unsur-unsur pengalaman dan konsep-konsep yang lebih mendalam, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang natura realitas dan proses mental. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa di-support channel ini dengan cara di-subscribe dan di-like. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Saya Cia Wilson, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Namo Buddhaya.